أولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khair kepada Surya yang telah Surya yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga Semoga Surya dan kita semua yang mendengarkan ayat suci Al-Quran mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Baik, Baik, bila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan bersama pemateri kita yaitu Ahli Faisal Fatur Rahman, mantan PJS Ketua Pengurus Wilayah kami NTB. Kepada BPK kami persilakan untuk mengundang Ahli Faisal. Udah masuk room sudah ada. Atas nama Sayuti Titi. Kepada pemateri kita pada malam hari ini, Ana sebagai moderator kepada Ana persilakan kepada pemateri kita pada malam hari ini, kepada Ahli Faisal kami persilakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Jelas nih, insya Allah ya. Sebelumnya kita cek sound dulu. Jelas, Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua, puji syukur kita panjatkan
kehadirat Allah pada malam hari ini, kita bisa melanjutkan agenda kita Thalibul Ilmi gitu. Membedah sirah dari kitab Sirah Nabawiyah karya dari Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang pada malam hari ini kita masuk ke salah satu bahasan yang cukup menarik gitu, tentang hijrah ke Taif gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materinya gitu teman-teman semua, alhamdulillah, puji syukur tidak lupa kita terus panjatkan karena pada akhirnya hanya dari nikmat Allah itulah, hanya dari rahmat Allah itulah kita bisa hidup gitu. Kita bisa hidup, kita diberikan nikmat sampai hadir di tempat ini, kesempatan hatinya tergerakkan dan sebagainya. Dan hanya dari ridhonya Allah sendiri ilmu itu bisa kita dapatkan itu. Ilmu itu bisa kita telaah, hikmah itu bisa kita dapatkan. Karena Rasulullah SAW pun pernah ditegur gitu bahwa perkara hidayah, perkara hikmah itu urusannya Allah gitu. Dan sekali lagi, untuk meminta ilmu, untuk meminta hidayah agar kita dilimpahkan terus oleh taufik dan hidayahnya, agar ilmu itu tidak hanya kita ikuti, tidak hanya kita pelajari, tapi juga bisa kita ilhami, juga bisa kita amalkan gitu, dan juga bisa menjadi manfaat untuk diri kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu adalah hak prerogatifnya dari Allah itu. Oleh karena itu, banyak sekali ulama-ulama kita di zaman dahulu gitu mencontohkan gitu bagaimana terkait dengan ilmu itu, misal siapa Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i pun harus belajar 20 tahun dulu ya tentang adab menuntut ilmu gitu. Jadi beliau sebelum mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental gitu, seperti fikih dan sebagainya, usul fikih dan sebagainya, beliau pertama-tama itu belajar tentang adab, dan mempelajari tentang adab itu lebih lama daripada beliau mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena kunci keberkahan dari ilmunya itu ada di adab. Oleh karenanya, salah satu hal mungkin kalau teman-teman di pondok biasanya diajarkan tentang ta'lim, di mana tentang adab-adab menuntut ilmu yang itu harus dijaga gitu. Bahwasanya dari A sampai Z-nya itu harus dijaga, karena letak dari ilmu itu sama seperti kita makan ya, sama seperti kita makan nasi. Jangan-jangan keberkahan dari rezeki itu yang kita makan itu di butir terakhir yang ada tersisa di piring kita. Oleh karenanya, salah satu hadisnya kan kita dianjurkan untuk menghabiskan ya, dan jangan sampai menyisakan satu butir nasi pun gitu di atas piring kita. Karena bisa jadi di akhir itu juga keberkahan dari nikmat yang Allah berikan itu. Dan sama seperti menuntut ilmu, yaitu mungkin kita akan merasa capek gitu, karena Imam Syafi'i sendiri kan mengatakan bahwa menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang gitu, butuh harta yang banyak gitu, butuh kesabaran dan keikhlasan. Makanya jangan sampai kita lupa bahwa salah satu hal yang pertama-tama harus kita syukuri adalah kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini, hadir di dalam majelis ini, meskipun mungkin kita belum bisa bertatap muka ya, dalam artian bertatap muka langsung gitu, tapi semoga tidak mengurangi sebut keberkahan dari agenda kita pada malam hari ini. Kemudian salawat salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana Allah menyempurnakan ya sosok Nabi Rasul yang terakhir ini gitu, yang dimana di dalamnya itu bukan hanya dalam pribadinya yang menyempurnakan nabi-nabi sebelum-sebelumnya gitu, rasul-rasul sebelum-sebelumnya,
juga ajaran yang beliau bawa gitu. Ad-dinul Islam itu juga menyempurnakan terkait dengan ajaran-ajaran yang juga sudah dibawa oleh para pendahulu. Jadi memang kombinasi yang sempurna antara Rasulullah SAW dengan Islam itu adalah di dalam pribadinya Rasulullah itu pribadi yang sempurna. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah gitu. Bahwa sudah ditanamkan pada pribadi Rasulullah itu sebagai seorang yang memiliki karakter uswatun hasanah gitu. Jadi suri tauladan terbaik gitu. Nah, begitu juga dengan Islam gitu yang Allah sempurnakan gitu sebagai ad-din ya, sebagai ad-din gitu. Yang bukan hanya menjadi agama yang mengatur tentang bagaimana pola ibadah atau pola menyembah Tuhan gitu, tapi juga mengatur segala lini kehidupan gitu. Makanya dibilang ad-din, karena ad-din itu tidak hanya tentang agama, tidak hanya tentang bagaimana pola ibadah, tapi dia mengatur keseluruhan sistem tatanan kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu, dari makan sampai buang hajat dan sebagainya. Tidak ada satu hal yang detail itu tidak diatur di dalam Islam. Hanya saja mungkin kita yang belum sampai sana ilmunya atau luput kayak gitu, sehingga kita belum belajar. Nah, makanya antara Islam dengan Rasulullah SAW itu adalah sebuah kombinasi yang pas. Makanya Islam itu diturunkan itu melalui Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW itu memiliki kesempurnaan akhlak itu, dan itu jangan sampai kita lalai ya dari bersalawat dan kemudian meminta syafaat dari beliau itu, baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita menjadi umatnya di akhir zaman ini gitu, bisa meneladani sikap, sifat, ilmu, watak, dan keseluruhan kepribadian beliau gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua gitu, kemarin kita sudah masuk ke pembahasan tentang hijrah ke Habasyah gitu. Hijrah ke Habasyah yang dimana hijrah itu dilakukan 2 kali gitu oleh para sahabat. Dan nanti itu sebelum kita masuk ke Taif itu sendiri, hijrah Rasulullah SAW ke Taif itu ada beberapa sequel penting di dalam perjalanan Rasulullah SAW gitu. Dan hijrah ke Taif itu menjadi salah satu sequel paling penting yang kemudian kenapa teman-teman dari BPK juga saya kira sudah menyusun ini gitu. Kenapa sih dakwah atau hijrah ke Taif ini meskipun secara ini gitu, secara historis itu dia tidak berlangsung dalam waktu yang sangat panjang gitu. Tidak berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Tapi hijrah ke Taif itu menjadi salah satu hijrah yang kemudian memiliki pemaknaan yang luar biasa, memiliki hikmah yang luar biasa. Itulah kenapa juga di dalam bukunya Sayyidul Rahman Al-Murakhfur itu mengkhususkan bab hijrah ke Taif ini gitu. Beliau mengkhususkan hijrah ke Taif ini menjadi salah satu sequel penting gitu di dalam dakwah Islam di luar Mekah gitu. Karena nanti selain hijrah ke Habasyah itu nanti dakwah di Taif ini bisa dibilang permulaan